sahabat Bluter dimanapun kalian berada, mungkin sekarang lagi nontonnya di siang hari, sore hari ataupun malam hari ya sahabat Bluter ya. Semoga aktivitas hari ini dilancarkan teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas tema di ngobrolin bisnisnya, adalah temanya inovasi kreativitas tanpa batas. Nah, jadi untuk hari ini bintang tamunya sih keren banget sih narasumbernya nih. Luar biasa, sebaya dengan saya teman-teman ternyata. Jadi kreativitasnya sangat luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama mungkin saya kenalkan dulu dari profilnya dulu ya, sebelum beliaunya memulai menjelaskan apa usahanya. Jadi beliau ini bernama Wikrama Putra. Wikrama Putra, keren banget namanya, Wikrama Putra. Jadi beliau nama usahanya adalah Bali Seawood ya, Seawood. Nah, terus umurnya sama dengan saya. Oh, jangan bilang umur dulu, lewatin lah umurnya. Oke, tanpa berlama-lama, waktunya saya berikan ke Bli Wikrama Putra. Oke, terima kasih Yuli juga. Jadi perkenalkan, nama saya Wikrama, saya yang memiliki bisnis Bali Seawood. Jadi Bali Seawood ini usaha yang saya kembangkan yang bergerak di bidang kerajinan kayu sintetik. Nah, jadi kayu sintetik ini dibuat dari jerami dan sekam padi. Jadi jerami dan sekam padinya ini yang kami olah sedemikian rupa sehingga menjadikan sebuah produk yang ramah lingkungan sebagai pengganti kayu. Ya, contohnya ada di depan ini, yaitu ada berupa patung Dewi, GWK dan patung singa. Wah, keren banget sih ini ya hasilnya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini bisa kalian lihat. Wah, keren banget. Oke, untuk mengawali ngobrol hari ini sih ada beberapa pertanyaan ya, mungkin untuk referensi sahabat Bluter yang mau memulai membuka usaha ataupun sudah menjalankan usaha. Jadi kita bisa kulik-kulik nih Bli Wikrama Putra. Ya, boleh ya Bli ya? Boleh Banget ya. Jadi mungkin yang pertama mungkin ya saya tanya nih, awal mula bisnis ini seperti apa sih Bli? Untuk contohnya seperti ini, minat memulai bisnis gitu contohnya. Dari kapan gitu? Jadi minat saya memulai bisnis ini sebenarnya sudah dari kuliah. Kuliah ya? Dari kuliah. Dulu saya kuliah itu sambilan lah modelnya gitu. Saya udah berbisnis tapi bisnisnya peternakan dulu. Kita tuh ternak lele gitu dulu Bli gitu. Oh, sebelum ada ternak lele dan lain sebagainya. Nah, mungkin disitulah minat saya muncul bisnis gitu. Nah, kemudian waktu itu kebetulan ada dosen dari Undiksa, saya dulu jurusan kimia. Nah, di situ dosennya itu mengarahkan saya untuk meneliti tentang cara membuat kayu sintetik gitu. Nah, kemudian kita kerjasama lah sama dosennya itu, namanya Pak Wayan Karyase. Setelah kita bekerja sama lah begitu dengan bapaknya itu, menghasilkan sebuah produk yang namanya ini Bali Seawood ini, kayu sintetik ini. Nah, kemudian setelah itu kan saya masih kuliah. Nah, setelah tamat saya pokoknya saya lirik opportunity-nya bagus nih gini, produknya ini gimana kalau kita jadikan bisnis saja. Kemudian saya minta izin lah ke bapaknya karena patennya kan milik Undiksa dan inventornya bapaknya, tapi saya juga ikut dulu sebagai anggota penelitiannya gitu. Nah, saya minta izin ke bapaknya, Pak boleh nggak kalau penelitian ini, paten ini dijadikan bisnis gitu. Kemudian bapaknya bilang, oh boleh sekali, ini sangat bagus, cobalah. Nah, baru di tahun 2017 saya tamat, langsung saya coba, saya nggak kerja di mana-mana, langsung saya coba bisnis gitu. Oh, langsung berbisnis, langsung terjun ke bisnis. Nah, inilah saya buat kayu sintetiknya gitu. Tapi produk awalnya banget karena basic, nggak ada modal sama sekali waktu itu. Nah, kita ya cuma buat yang modal sederhana aja dulu plakat modelnya gitu, cuman ukiran 2 dimensi. Nah, piala-piala itu kita buat. Kemudian lambat laun setelah sekian tahun berjalan, dinas juga memfasilitasi kami, serta BRIN dulu. Nah, jadilah produk-produk yang seperti banyaklah jadinya variasinya aja. Seperti kayu, plakat, furniture dan
patung-patung lagi ya. Gitu. Mungkin sebelum kesana nih Bli, ini menarik sekali karena kan sudah sekarang digandeng dinas ya. Ya. Nah jadi mungkin apa sih prosesnya? Ini kan Bli Wikrama ini dari awal itu kan dianggaplah tidak pernah terjun di bisnis kan itu ya, ataupun ikut orang gitu kan nggak tahu nih kendalanya seperti apa. Berarti ini pure kendala dan prosesnya itu dialami sendiri ya. Ya. Jadi mungkin bisa dijelasi apa sih kendala-kendala dalam proses menjalankan bisnis ini, Bli? Proses kendalanya itu ya sebenarnya di pengenalan, di pemasaran itu. Ya. Produk kita kan produk yang sangat baru dulu. Ya. Karena kita tujuannya untuk pengganti kayu gitu. Jadinya kita menerangkan atau sosialisasi ke masyarakat itu yang agak susah kan, bahwa produk kita ini ada loh gitu. Ini produk bukan kayu tapi harganya lebih murah daripada kayu. Nah itu menerangkan itu ke masyarakat yang agak susah, soalnya kan beberapa produk yang seperti ini yang serupa yang modelnya kayak fiber itu ada. Nah ini jadinya agak susah dia membedakan. Nah itu dah menerangkan itu yang susah ke masyarakat. Jadi kan untuk karena ini produk baru, jadi masyarakat pun juga belum paham. Ini memang seperti kayu Bli Wikrama, mirip banget, hasilnya mirip banget seperti kayu. Jadi mungkin bisa mengurangi setidaknya limbah kayu itu ya, Wikrama ya. Jadi penggunaan kayu ya. Jadi lebih memanfaatkan nih dari dedak. Ya dari dedak padi. Jadi sebenarnya dedak padi itu sebenarnya kan bahan buangan ya? Ya, buangan. Jadi sekarang diolah seperti ini dan memiliki harga jual sih. Wah, keren banget sih. Nah, terus untuk selanjutnya nih, tadi kan mungkin dari proses pengenalannya ini yang berat ya? Ya, yang berat. Ya, mungkin sedikit nih di-spill gimana sih proses pengenalannya itu dan berapa tahun lah untuk sampai saat ini. Kalau proses pengenalannya sendiri ini hampir kurang lebih 3 tahun lah. Oh, 3 tahun ya. Yang paling berarti itu di tahun ketiga, soalnya kita dapat bantuan dari BRIN. Nah, ngomong-ngomong bantuan, sebentar dulu. Gimana proses mendapatkan bantuan? Nah, proses mendapatkan bantuannya itu dulu kan kita ini masuk bukan ke UMKM sebenarnya. Kita itu masuk ke startup. Soalnya kan kita ada permasalahan di masyarakat yang berupa sulitnya mencari kayu untuk kerajinan. Nah disitulah saya masuk ini sebagai inovasinya gitu, menawarkan solusi bahwa ada kok solusi pengganti kayu itu gitu, yang mana ini didapat bisa dari jerami dan sekam padi gitu. Nah dari startup itu kemudian kita membranding usaha kita sebagai startup gitu lebih. Nah kemudian itulah dilirik sama BRIN, kemudian BRIN memberikan kita info gitu, maksudnya kita info, Dek ini ada program namanya PPBT dulu. PPBT, nah kamu mau ikut gak? Kalau mau ikut silahkan gitu. Nah kemudian saya daftar. Nah setelah saya daftar, kemudian lulus tuh karena idenya itu inovasi gitu. Nah idenya itu inovasi, jadinya kita lolos. Nah setelah mendapatkan bantuan dari BRIN itu, nah disitulah kita kerjasama juga sama inkubator bisnis Unhi namanya. Nah, inkubator bisnis Unhi, karena kita kan nggak sendiri. Nah BRIN ini harus ada lagi bawahannya gitu, modelnya kayak yang menaungi kita tuh supaya programnya itu berjalan gitu. Nah programnya itu berjalan, jadinya harus ada inkubator bisnis. Nah inkubator bisnis Unhi inilah yang menaungi kita untuk gini biar berjalan programnya itu. Nah disitulah inkubator bisnis Unhi kita kerjasama, dia yang membantu menyebarkan sosialisasi gitu, modalnya marketingin produk kita. Ini loh produk ada pengganti kayu gitu. Jadi gitu. Jadi sangat terbantu juga ya. Jadi sangat terbantu. Nah disitulah titik baliknya. Banyak orang yang tahu, jadinya ada produk pengganti kayu berupa jerami dan sekam padi yang ramah lingkungan gitu, dan harganya juga jauh lebih murah daripada kayu gitu.
terutama di bagian prosesnya Bi. Kalau kayu satu Dewi aja bisa membutuhkan 1 bulan, kalau kami 1 hari bisa menghasilkan 5. Oh, berarti efisien Efisien waktunya lebih cepat. Makanya banyak orang yang sekarang beralih ke produk kami. Jadi sudah kemana aja nih, ini nyambung. Jadi udah kemana saja nih untuk produk-produk Bali Sinwood? Bali Sinwood. Kalau Bali Sinwood sendiri produknya sudah sampai ke mancanegara ya. Wah, Sudah sampai ke mancanegara yang waktu di tahun 2022 itu puncaknya karena kami ditunjuk sebagai perwakilan dari G20 kemarin pameran. G20 kita pameran di ITDC kemarin. Nah, di situ udah banyak bule-bule atau perwakilan daerah yang dari luar itu mereka belanja di kami. Keren banget sih. Jadi dalam proses ini saya merinding, jujur nih merinding nih. Jadi dalam prosesnya ini tidak pernah terjun langsung ke dunia bisnis. Waktunya sangat singkat sekali, singkat sekali. Terus sekarang sudah sampai kemana-mana itu udah luar biasa. Gimana sih tipsnya untuk menstabilkan istilahnya gimana ya, konsisten kita di sini gitu? Belinya gimana sih? Dari saya sendiri kita harus disiplin nih. Satu disiplin ya. Kita harus disiplin. Kita harus berpegang teguh kepada tujuan awal kita maunya apa. Kalau kita membangun bisnis hanya untuk sampingan, ya berakhir sampingan nantinya gitu. Kalau kita membangun bisnis ini sebagai mata pencarian dan sebagai solusi untuk masyarakat itu modelnya, kalau saya sendiri, nah itu pasti akan terus berjalan nantinya gitu. Oh iya. Berarti memfokuskan ya, lebih fokus kita lagi ya. Jadi mungkin peluang-peluang itu bahkan datang sendiri jadinya. Datang sendiri. Oke. Jadi sebelum itu kita ngopi dulu nih biar santai. Jadi kopi buleleng teman-teman. Kopi buleleng ya, enak banget nih. Jadi nah mungkin ini pertanyaannya lebih gini ya, lebih mungkin spesifik ya. Ya. Omset per tahun berapa nih? Udah kemana-mana soalnya nih. Ya. Berapa nih? Boleh di-share? Boleh. Biar semangat teman-teman. Untuk tahun ini, tahun lalu ya, tahun lalu berapa tahun? Ya, walaupun nggak terlalu banyak. Ini nyampe di 230 sih. Itu udah omset masih omset kotor. Masih kotornya. Bersihnya berapa? Ya, bersihnya beli NMAX ya? Ya, lebih lah. Wah, ngeri sekali sih. Jadi peluangnya itu sangat menjanjikan. Sebenarnya sangat menjanjikan. Boleh nggak kira-kira nih ada nih misalnya yang pingin tertarik nih, pingin ikut bisnis seperti ini gitu, apakah boleh gitu misalnya? Boleh ya? Gimana gininya? So, jadi yang pertama, jadi kalau mau berbisnis membangun seperti ini juga membangun Bali Sinwood ini, yang pertama itu tentunya minta izin dulu ke kita. Udah ada hak cipta? Ya, udah ada hak cipta. Ini berupa paten. Oh iya. Udah berupa paten. Jadinya minta izin dulu ke kita. Nah, kemudian baru nanti disetujui nggak sama inventornya. Nanti di situ kan ada perjanjian kerjasama itu, ada dan MOA-nya gitu. Nah, nanti di sana kalau mereka menyetujui, ya kita bisa lanjut kerjasama. Tapi kalau misalkan salah satunya belum gitu, nanti bisa sih kita rundingkan gitu sampai kedua belah pihak setuju gitu sih. Itu aja. Udah gini nggak? Udah ada yang belirik seperti itu nggak? Kalau yang mencoba bekerja sama belum sih. Belum ya? Ya belum. Cuman kalau mereka lebih milih maklum sih. Oh iya. Mereka biar nggak ribet gitu kalau urus izin usaha dan sebagainya. Mereka lebih milih ya udah maklum aja gitu. Oh bisa itu? Bisa maklum ya, maklum. Jadi misalnya kemana aja nih udah? Kalau maklum kita baru kemarin itu ada yang dari Turki. Dia pesen kitchen set gitu. Kitchenware kayak mangkok piring dan lain sebagainya. Mangkok piring ya. Dia pesen itu yang lumayan laku kalau di luar. Nah itu dia pesen kitchen set. Kalau nggak salah berapa ya? Nggak terlalu banyak, sekitar 100 pieces lah. 100 per gininya, per itemnya gitu. Nah,
ngomong-ngomong nih, Ya. ini kan kayu pasti aja ada kendalanya kan, Ya. dari mungkin jangka waktunya kayu gitu, misalnya kan berapa tahun gitu misalnya. Kalau ini apa sih kelebihannya? Apa bisa maksudnya umurnya ini apakah bisa melebihi dari kayu atau tidak akan rusak gitu misalnya? Kalau ini tentunya lebih kuat daripada kayu Li. Satu Kalau, ya. mungkin bisa lebih dari 10 sampai 15 tahun lah mungkin Li. 15 tahunan ya? Sampai 15 tahunan. Dan ini kelebihannya kalau misalkan ada patah atau dan lain sebagainya, modelnya ada cacat gitu, kita bisa perbaiki dia gitu. Oh, ada gininya. Ada servisnya gitu. Servisnya ya? Iya. Servisnya ini sampai kapan nih? Ada jangka waktunya nggak? Biasanya setahun gitu. Enggak, kalau kita servisnya seumur hidup yang Waduh. buat. Jadi kalau Keren. rusak bisa calling kita perbaiki. Oh, Free. iya. Sumur hidup ya teman-teman ya. Yang buat lah. Jadi mungkin teman-teman ataupun mahasiswa kan sering buat plakat itu ya. Ya, kalau mahasiswa sering buat belakang misalnya, ya adalah beberapa yang gitu modalnya jatuh dia, atau pas dibawa kemana ke pas perjalanan pulang jatuh gitu, kan patah tuh. Nah itu bisa langsung minta di kita lagi gitu. Ada biayanya lagi? Nggak ada biaya sama Oh, sekali. aman ya. Langsung kita cover. Gitu. Oh, keren. Jadi untuk servisnya sih luar biasa Ya. sih ya dari servis, Servis. karena pengerjaan ini cukup simpel sih dan waktunya juga sangat-sangat efisien ya. Efisien ya. Nah mungkin gimana ya? Saya ulik-ulik lagi nih di Boleh. kembali lagi ke proses ya, karena di proses itu yang menarik gitu. Ya. Kan pembisnis ini kadang-kadang kan oke lah, nggak mungkin kita mulus terus kan. Iya. Nggak mungkin kan, pasti aja ada kendala, terus mungkin permasalahan dari manajemen keuangan atau apapun kan itu. Mungkin ada nggak kira-kira permasalahan di selama 3 tahun ini gitu yang benar-benar berasa banget untuk Wikrama gitu? Kalau itu pertama di marketing nih. Pertama di marketingnya, masalahnya. ya. Karena menerangkan produk baru itu sangat sulit ke masyarakat. Mereka lebih membandingkan ke apa sih namanya, ke produk yang lain gitu. Kemudian kalau yang kayak gini kan, kalau nggak kayu ya fiber gitu. Kita tengah-tengahnya soalnya. Oh iya. Kita tengah-tengahnya. Harganya juga kita lebih murah daripada kayu, dan tentunya kita juga lebih mahal daripada fiber. Lebih mahal Daripada fiber. Nah, itu dah menerangkan itu sulit. Kita marketnya juga masih sangat terbatas gitu. Yang mereka ingin beda gitu baru nyari di kita. Dan tentunya juga kalau fiber itu kayak gini-gini agak susah dia nggak bisa dia. Kita bisa karena kita ada proses ngukirnya nanti sedikit gitu terakhir. Makanya kita bisa membentuk variasi produknya itu lebih banyak. Oh, berarti ini ada proses sebenarnya ini dari kayu dulu pertamanya. Ya, pertama dari kayu. Masternya masternya boleh apa aja sebenarnya. Boleh dari kayu, plastik dan lain sebagainya gitu. Boleh aja, nggak masalah. Yang penting nanti terakhirnya itu bisa dicetak ya. Nah, mungkin dari kelemahannya ini ataupun keunggulannya dari fiber itu apa sih? Kan ini bahan yang tidak menggunakan kayu kan gitu ya. Apa mungkin dari kelebihannya menggunakan dedak padi ini dengan fiber gitu, mungkin dari desainnya atau gimana? Kalau dari fiber sendiri dia lebih cenderung ke resin nih, kan keras dia. Oh iya, keras. Kalau produk dia lebih ke cenderung ke kayu dia. Dari segi penampilan mirip kayu, terus dari segi karakteristik bahannya sendiri itu lebih mirip ke kayu dia. Kayu. Dari guratannya, kemudian dari servisnya itu mirip kayu, kemudian cara pengerjaannya pun lebih mirip ke kayu dia. Karena nanti kan di proses terakhir itu ada proses finishing yang menggunakan seperti bor kecil, kemudian diukir sedikit gitu, untuk detailingnya gitu. Jadi lebih mirip ke kayu daripada ke fiber. Jadi memang sih dari ukirannya ini lebih detail ya? Ya. Lebih detail dan bisa buat kecil-kecil seperti ini kan hampir mirip banget sih kayu sih sebenarnya. Mungkin bisa lebih presisi lagi kan gitu ya? Ya, harusnya gitu. Jadi satu produk ini sama dengan produk yang lainnya gitu. Misalnya kalau kita penggunaan kayu kan pasti aja ada perbedaan Ya, kan? Dari segi ukuran, mungkin dari ukirannya mungkin ada kurang atau gimana.
Nah itu mungkin kelebihannya ya. Ya itu. Wah keren sekali nih beli Wikrama ini. Satu ini sih komunitas dengan saya beli Wikrama ini. Jadi sangat keren sekali lah beli Wikrama ini. Jadi seorang anak muda tidak pernah bekerja nih teman-teman. Jadi langsung hajar dunia bisnis gitu. Langsung diajar saja dunia bisnis dan sekarang omsetnya sudah wah lumayan lah untuk ginilah jalan-jalan ya. Ngomong-ngomong udah berkeluarga nih beli Wikrama nih? Belum ya? Wah, sahabat Pluters yang jomblo ini apa sudah punya nih? Belum punya juga. Wah, sambil promosi juga ya. Jadi mungkin gini ya, kita nggak berbincang sekarang ini nggak terlalu lama sih teman-teman. Jadi dari prosesnya terus kendalanya dari beli Wikrama itu mungkin sebagai apa ya referensi buat kalian lah. Jadi anak-anak muda mungkin tamat kuliah bingung kemana gitu ya. Ya bisa di Bali Sinwood bisa. Kalau Bali Sinwood bisa. Kita sedang membuka lowongan pekerjaan sih di bagian produksi. Nah itu kalau yang bisa megang gerinda atau alat-alat berat lainnya ya bisa hubungi kami di Bali Sinwood. Wah ya. Oh ya itu lupa sih saya tanyain ya. Untuk gininya, untuk karyawannya udah berapa sekarang? Kalau karyawan sendiri sebenarnya ada 3 ya? Kemarin 4, resign 1 gitu. Oh udah 4, tapi resign 1. Bisa membackup orderan yang ya sekarang sebanyak ya? Lumayan banyak. Bisa jadinya ya saya jadinya harus ikut turun juga ya? Ownernya. Kalau biasanya ownernya kan tugasnya di marketing aja. Marketing kita pergi kemana-mana gitu, nyari orang gitu. Ya, agak dikurangi lah. Jadinya kita turun ke produksi lagi gitu. Benar sih benar. Ya mungkin sebelum close. Jadi untuk nih sekedar untuk saran teman-teman ya yang ingin memulai usaha nih beli Wikrama nih. Untuk langkah awal yang perlu disiapkan tuh apa sih beli Wikrama? Tipsnya? Tentunya mental ya. Satu mental. Karena ketika kita udah terjun di bisnis itu tenaga kita dan pikiran kita harus dikerahkan ke bisnis yang kita bangun itu gitu. Jangan baru ada masalah sedikit udah nih kita nggak bisa nih untuk handle gitu, nggak boleh gitu. Kita harus cari solusi. Kita harus cari solusinya. Modelnya kalau kita lemah di marketing ya udah kita tinggal tanya aja ke teman gitu. Teman kalau dia bisa marketing ya tanya ke mereka gimana sih caranya kita punya masalah ini loh, gimana sih cara menyelesaikannya gitu. Terus kalau ada masalah di produksi gimana gitu, tanya aja ke teman-teman yang udah jadi pengusaha yang udah sukses gitu. Jadinya intinya kalau mau berbisnis itu fokuskan diri kalian ke bisnis yang kalian buat. Kemudian kalau kalian mengalami masalah banyak-banyak bertanya ke orang yang ahli di bidangnya. Itu sih. Ya benar sih. Dan juga ya tidak lupa juga saya selipkan ya teman-teman, di Plot ini kita juga ada inkubator Kria ya teman-teman. Jadi di inkubator Kria itu mungkin nanti next ke depan kita bisa gandeng beli Wikrama. Jadi untuk memberikan edukasi tentang ini kan Kria ya beli ya? Kria. Jadi memberikan materi mungkin untuk adik-adik kita ataupun pelaku UMKM yang sama. Jadi nggak pelit-pelit ilmu ya, aman ya. Jadi mungkin untuk pesan untuk teman-teman UMKM yang baru berproses dan teman-teman yang baru ingin memulai usaha, jadi jangan takut lah. Jadi intinya hajar aja dulu, masalah berhasil ataupun gagal itu belakangan. Jadi yang penting kita tuh fokus, konsisten dan kembali lagi ini bukan kerjaan sampingan ya, jadi kita harus jadiin kerjaan utama. Jadi kita meluangkan waktu seluruh waktu lah ibaratnya ke pekerjaan ini gitu. Oke lah, keren banget. Ada lagi ini beli Wikrama yang perlu disampaikan ke teman-teman? Mungkin nggak ada sih, atau pesan lah atau gimana ya, dorongan untuk lebih semangat lagi untuk berwirausaha. Jadi kalau kalian ingin berwirausaha, misalkan kalian takut nggak ada modal, kalian bisa cari fundingnya, itu banyak sekali sebenarnya hibahnya. Kalau kalian mulai dari mahasiswa, kalian bisa manfaatkan PKM. Kalau kalian
sebagai masyarakat umum, kalian juga bisa mencarinya di dinas terkait kayak Kop UMKM, atau kalian bisa cari di bagian pusatnya itu di BRIN. Kalau kalian punya sebuah inovasi atau riset yang belum jadi tapi kalian butuh biaya, kalian bisa ke BRIN. Itu aja sih, Oh iya. untuk mendapatkan tambahan atau dorongan modal ya, karena itu penting juga ya, sih penting, di modal di modal penting. Oke, teman-teman sahabat Blutters, mungkin sekian ngobrolin bisnis kita hari ini. Jadi tetap semangat ya sahabat Blutter yang baru memulai ataupun sudah berproses, jangan khawatir. Rezeki itu pasti akan datang ke setiap orang yang fokus dan bekerja keras. Oke sahabat Blutter, next video selanjutnya dari kami. Oke, terima kasih nih Bli Wikrama meluangkan waktunya ke Blut ya. Ya. Oke.